Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Sen Subing menatap Tan Yun dengan ekspresi bermartabat, dia berkata, Tan Yun, 1 tahun lagi murid inti dari 10 divisi akan ada kompetisi besar diadakan setiap 60 tahun sekali, aku akan memberitahumu lagi sekarang, ucap dari Sen Subing. Murid ini sudah mendengar dari yang lain, ucap dari Tan Yun berkata dengan hormat. Baiklah, kalau begitu saya akan membicarakan hal penting lainnya selanjutnya, Sen Subing memandang Tan Yun, Mu Mengyi, dan Huang Fuyu dengan antisipasi. 10 tahun kemudian, 10 putra dan putri akan bersaing satu sama lain. Setiap raja sekte kami biasanya memerintah selama 3000 tahun, dan jika dia tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam 3000 tahun, dia akan diberhentikan. Master sekte saat ini telah menjabat selama 3000 tahun, meskipun tingkat penurunan Huang Fu Shengzong telah mereda, tetapi masih gagal membalikkan situasi yang mengkhawatirkan. Jadi, baru kemarin, leluhur dari 9 divisi bersekongkol untuk mengadakan pertempuran Tuan Sekte Muda, 10 tahun kemudian untuk memaksa raja untuk turun tahta. Nenek moyang dari kultivasi yang dalam, secara terbuka menguji berbagai kemampuan Master Sekte Muda. Setelah penilaian lulus, Tuan Sekte Muda dapat langsung menjadi Tuan Sekte berikutnya, dan Tuan Sekte saat ini akan turun tahta, ucap dari Sen Subing. Saat dia mengatakan itu, air mata mengalir di mata Sen Subing, dan berkata lagi, Tuan Sekte telah membayar terlalu banyak untuk Sekte selama 3000 tahun terakhir. Sekarang Sekte dan ribuan Sekte di area pusat surgawi Punishment Mountains memiliki kerjasama yang saling menguntungkan. Raksasa yang telah tidur untuk waktu yang lama, akan bangun secara bertahap. Tapi leluhur 9 divisi itu bersatu, dan mereka tidak ingin memberikan Master Sekte berkesempatan untuk terpilih kembali, ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, hati Tan Yun sedikit sedih. Dan Huang Fuyu sudah menangis, karena tidak ada yang tahu bagaimana masa kecilnya dihabiskan. Sejak kecil, Tantai Xuanzong telah berlarian untuk kebangkitan Sekte Huan Fu Shenzong, dan hanya ada sedikit waktu untuk menemaninya. Dia selalu tahu bahwa ayahnya adalah ayah yang hebat, dengan cita-citanya. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika ibunya sakit kritis, ayahnya masih sibuk berurusan dengan mata-mata semua leluhur. Dia benar-benar ingin ayahnya menemani ibunya, tetapi untuk menjaga ayahnya agar tidak khawatir dan mengganggu, ibunya menyembunyikan penyakitnya dan tidak membiarkan dirinya memberitahu ayahnya. Sampai ibuku meninggal, ayahku tetap dalam kegelapan. Dia tidak akan pernah lupa bahwa ketika ayahnya meluangkan waktu untuk mengunjungi ibunya, ayahnya memandangi mayat ibunya yang sedingin es dan menangis putus asa dan menyayat hati. Dia tahu bahwa ayahnya sangat mencintai ibunya, dan dia tahu lebih banyak lagi bahwa ayahnya bukanlah ayah yang memenuhi syarat, apalagi suami yang memenuhi syarat, untuk kebangkitan sekte. Ayahnya muncul di benaknya, semua yang dia bayar untuk sekte. Huang Fuyu memikirkan situasi mengkhawatirkan ayahnya, dan hatinya dipelintir seperti pisau. Dia dianiaya karena ibunya yang sudah meninggal. Dia menggantikan keluhan ayahnya. Dia tahu bahwa jika ayahnya diam-diam berurusan dengan leluhur, jika tidak, Huang Fu Shengzong telah mengubah nama dan nama keluarganya sekarang. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara yang baik terdengar dari benaknya, Xianer jangan menangis, ayah telah melakukan yang terbaik, ayah tidak menyesal, meskipun ayah akan turun tahta, bukankah ayah masih memilih menantu yang baik? Seperti Tan Yun. Ayah percaya bahwa Tan Yun akan membawa impian ayah untuk memimpin Huang Fu Shengzong menuju kejayaan, melampaui masa lalu, dan membuat Huang Fu Shengzong terkenal, ucap dari Tantai Xuanzong. Pada saat ini, di lautan awan yang luas di atas dojo yang berjasa, setelah transmisi suara Tantai Xuanzong, dia menghela nafas untuk waktu yang lama, ada keengganan dalam nada, kepahitan dan ketidakberdayaan. Matanya berangsur-angsur memerah, dan segera, setetes air mata jatuh ke lautan awan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri,
demi sekte, untuk deklarasi yang dibuat ketika saya bergabung dengan Huang Fu Shengzong 4000 tahun yang lalu, dan untuk memperkuat Huang Fu Shengzong sebagai tanggung jawab saya. Saya telah membayarnya, terlalu banyak, ucap dari Tantai Xuanzong. Keheningan yang lama, dia membuka matanya, menghilang dari udara tipis dari lautan awan, dan muncul di dojo yang berjasa di saat berikutnya dan berdiri di depan Tan Yun. Bawahan telah melihat Master Sekte, ucap dari Shen Subing, Tan Yun dan yang lainnya segera memberi hormat. Bangunlah, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah Tantai Xuanzong meminta semua orang untuk berdiri, dia melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara yang menyelimuti semua orang. Subing, biarkan Master Sekte berbicara tentang hal berikutnya. Setelah Tantai Xuanzong selesai berbicara, dia memandang Tan Yun dengan penuh harap. Kompetisi 10 divisi dalam waktu 1 tahun, ini penting. Ini adalah pertempuran untuk Master Sekte muda 10 tahun kemudian. Tan Yun harap diingat bahwa di antara lebih dari 100 orang suci dan gadis suci di 10 divisi, Tuan hanya mempercayai Anda, Yuer, Meng Yi. Dan orang suci lainnya, berapa banyak mata-mata, dan ini Master Sekte tidak tahu, di antara kalian bertiga, Master Sekte ini hanya percaya bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengalahkan semua orang suci dan gadis suci. Dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan setiap leluhur. Tantai Xuanzong yang membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, berjanjilah padaku bahwa kamu akan berlatih keras dalam 10 tahun, dan 10 tahun kemudian, mengandalkan kekuatan dan kemampuanmu, kamu akan menjadi raja. Kamu tidak bisa membiarkan putra suci dan putri suci yang dibudidayakan oleh mata-mata duduk di Master Sekte. Jika tidak, Sekte Suci Huang Fu tidak akan lagi menjadi Sekte Suci Huang Fu, ucap dari Tantai Xuanzong. Tuan Sekte, bangun. Tan Yun buru-buru membungkuk dengan tubuhnya, dia berkata dengan keras, Anda dapat yakin, ada murid di sini, tidak ada yang ingin terlibat dalam posisi Master Sekte muda, ucap dari Tan Yun. Oke, dengan kata-kata Anda, Master Sekte lega, ucap dari Tantap Xuanzong. Wajah Tantai Xuanzong akhirnya menunjukkan ekspresi sedikit tersenyum. Master Sekte, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda, ucap Desri Tan Yun sambil berpikir. Master Sekte, setelah 1 tahun, murid inti dari 10 divisi akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan pedang ilahi jika mereka berada di peringkat 10 besar. Mereka akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan pedang ilahi. Jika aku mendapatkan persetujuan pedang ilahi, apakah aku akan memiliki pedang ilahi dan menjadi Tuan Sekte muda, ucap dari Tan Yun. Benar, Tantai Xuanzong bergidik di dalam hatinya dan memperingatkan, Tan Yun, setelah 1 tahun, kamu tidak boleh berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi. Jika kamu berpartisipasi, akan ada banyak ranah jiwa suci tingkat 9, bahkan murid inti, putra suci, dan putri suci kesempurnaan agung yang ingin membunuhmu. Hal berikutnya yang harus kau lakukan adalah mundur selama 10 tahun, dan 10 tahun kemudian, kau akan menjadi penguasa berikutnya. Adapun pedang suci, ini adalah artefak ilahi yang diperoleh oleh leluhur dari jurang para dewa yang terkubur di tanah keabadian. Bahkan leluhur tidak dapat menaklukkan roh di dalamnya, mereka hanya dapat menekan mereka. Anda putra suci dan wanita suci dan murid inti, tidak mungkin mendapatkan persetujuan dari roh pedang ilahi. Dikatakan bahwa jika kamu mendapatkan persetujuan, kamu bisa menjadi Tuan Sekte muda, tetapi untuk mengatakan itu jelek, jika kamu ingin diakui oleh roh, itu lebih sulit daripada pergi ke langit, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar itu, Tan Yun membungkuk dan berkata, terima kasih banyak telah mengingatkan Master Sekte, murid ini akan mengingat ajaran Master Sekte tersebut. Bawahan mengerti, ucap dari Tan Yun. Tantai Xuanzong baru saja berbalik, melihat kembali ke Shen Subing, dan berkata sambil tersenyum, di masa depan, ketika tidak ada orang luar, kamu tidak perlu memanggil raja, kamu harus memanggil paman, ucap dari Shen Subing. Keponakan perempuan mendengarkan paman, ucap dari Shen Subing. Apa, paman? Ketika Huang Fuyu berpikir sendiri, tantai suara Xuanzong terdengar dari benaknya,
ayah Su Bing dan Su Zhen adalah pamanmu Shen Tianqi, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, mata Huang Fuyu menjadi tercerahkan dan Tantai Xuanzong telah menghilang. Ekspresi Tan Yun tegas, dan dia berpikir dalam hati, aku pasti akan mengambil kembali pedang ilahi Hongmeng milikku dalam setahun. Adapun murid inti, orang suci, dan gadis suci yang ingin membunuhku, aku tidak keberatan mengirimmu ke jalanmu, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, Shen Subing melihat Tan Yun, dia tersenyum. Dalam beberapa waktu setelah Shen Subing mengucapkan selamat tinggal, dia terbang menuju lembah abadi nomor 1. Setelah kembali ke lembah abadi nomor 1, Mu Mengyi berkata bahwa dia mempunyai kejutan untuk Tan Yun. Ketika Tan Yun penasaran, sekelompok orang berjalan keluar dari aula Tan Yun sambil tersenyum. Ini adalah orang-orang yang beberapa kali menderita dan menderita bersama Tan Yun, yaitu Huang Futing Feng, Kesi Nyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Baili Long Tian, Xiao King Xuan, Gongsun Ruoxi, Tian Xiang, Zhu Ruolin, dan Tukau Jun Luren. Ranah 10 orang berkisar dari alam jiwa tingkat pertama sampai tingkat ketiga, dan alamnya bervariasi. Tan Yun cukup senang dan memeluk 10 orang satu demi satu, dan kemudian mengetahui bahwa dalam lebih dari 4 tahun sejak dia meninggalkan sekte, 10 orang telah berturut-turut memuja divisi mereka masing-masing. Mari kita bicara dulu, aku akan pergi ke tetua kedua untuk mendapatkan anggur roh, ucap dari Mu Mengyi tersenyum dan terbang menjauh dari Xianggu untuk pergi ke Shen Qingfeng untuk mengambil anggur. Saat itu larut malam, dan selusin orang dari Tan Yun mengobrol dengan gembira. Selama periode tersebut, Mu Mengyi memberikan tas binatang roh berisi singa naga emas M kepada Tan Yun. Dan beritahu Tan Yun bahwa singa naga emas sekarang berada dalam masa kesusahan tingkat keempat. Tan Yun cukup senang. Kemudian, Tan Yun memberi tahu 10 orang untuk tetap berada di divisi berjasa mulai sekarang, dan tinggal di pengasingan untuk waktu yang lama dalam senjata ajaib ruang dan waktu. 10 orang dengan mudah setuju. Setelah minum, Tan Yun meminta Mu Mengyi dan yang lainnya untuk berbicara terlebih dahulu, dan dia pergi ke Gunung Suci Berjasa sebagai master. Di puncak Gunung Suci Berjasa, Shen Subing meringkuk di pelukan Tan Yun, menatap langit berbintang yang luas dengan ekspresi ragu-ragu untuk berbicara. Guru, ada apa? Guru, apakah Anda dari atas? Ucap dari Shen Subing. Yah, karena guru itu bereinkarnasi dari atas ke benua hukuman surgawi, ucap dari Tan Yun. Guru, bisakah Anda benar-benar hidup selamanya jika Anda menjadi abadi, dan seperti apa dunia abadi, ucap dari Shen Subing. Subing, ini cerita yang panjang, tolong dengarkan guruku dan akan menceritakan perlahan-lahan, ucap dari Tan Yun. Dalam 1 jam berikutnya, Shen Subing belajar dari mulut Tan Yun bahwa negeri dongeng bukanlah surga yang dirindukan oleh para kultivator luar biasa, tetapi tempat yang mengungkapkan arti sebenarnya dari 4 karakter, lemah makan yang kuat, sampai ekstrim tempat. Keesokan harinya, di Chenxi, di dojo yang berjasa, lebih dari 5.000 murid berdiri dengan rapi, menatap Shen Subing yang berdiri di langit. Di depan para murid, dia berdiri dengan hormat dan hormat, tetua agung dari divisi berjasa Xianmen yaitu, Tantaian. Shen Subing menatap Tantaian dan berkata dengan ringan, Penatua, ada 10 menara ruang waktu dari biji sesawi kualitas tertinggi, 10 gulungan ruang waktu dari artefak sub-agung berkualitas rendah, 5 ruang waktu berkualitas menengah, 3 artefak kelas tinggi, dan 2 gulungan ruang waktu dari artefak sub-agung berkualitas tinggi. Anda telah membawa semua ke divisi Xianmen, dan biarkan para murid berlatih, ucap dari Shen Subing. Terima kasih, Ketua, ucap dari Tantaian. Setelah itu Tantaian membungkuk, dia mengambil menara ruang waktu yang berdiri di dojo yang berjasa dan gulungan ruang waktu sub-zun tergantung di langit. Setelah semua diterima, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah itu, cincin penyimpanan di jari giok Shen Subing sering berkedip, dan gulungan 100 ruang waktu penuh dari artefak agung yang agung ditembakkan ke langit di atas dojo yang berjasa. Gulungan waktu dan ruang ini semuanya diberikan oleh Tantai Xuanzong. Jelas,
Tantai Xuanzong ingin mengkultivasi murid-murid divisi berjasa dengan seluruh kekuatannya di bawah premis bahwa Shen Subing memiliki batu roh yang cukup. Di dojo berjasa hari ini, selain ratusan gulungan ruang waktu dari artefak sub tinggi kualitas tertinggi, ada juga gulungan ruang waktu dari artefak kelas rendah. Shen Subing memberitahu para murid bahwa mulai sekarang, semua murid akan kultivasi selama 10 tahun. Setelah itu, Shen Subing membuka 14 gulungan ruang waktu dari perangkat sub agung kualitas tertinggi, dan satu-satunya gulungan ruang waktu berkualitas rendah. Ada 360 istana surgawi di setiap gulungan, dan 15 gulungan dapat menampung total 5.400 orang, yang cukup untuk menampung semua orang di divisi berjasa, termasuk Huang Fu Tingfeng dan Tukau Jun. Shen Subing memandang Shen Qinfeng dan menginstruksikan, Penatua kedua, jangan pergi mengasingkan diri selama 10 tahun ke depan. Anda bertanggung jawab atas murid-murid yang telah dipromosikan dari divisi berjasa Sekte Abadi menjadi murid-murid Sekte Suci. Anda akan membuka gulungan waktu dan ruang dan membiarkan mereka masuk ke dalam kultivasi, ucap dari Shen Subing. Setelah mendengarkan, Shen Qinfeng membungkuk untuk menerima perintah. Pada saat berikutnya, Shen Subing membuka 15 gulungan ruang waktu dan mengatur agar semua murid masuk ke dalam kultivasi. Shen Subing tahu bahwa Huang Fu Tingfeng, Jun Buping, Gongsun Ruoxi dan Tan Yun adalah teman hidup dan mati, jadi mereka mengatur 10 orang, Mu Mengyi, Tuoba Yingying, dan 347 murid berkualitas tinggi lainnya untuk memasuki ruang dan waktu rendah instrumen agung grade. Praktek dalam gulungan. Masih ada 3 tempat tersisa, dan Shen Subing secara alami disediakan untuknya, Shen Suzhen dan Tan Yun. Wosh! Shen Suzhen terbang ke gulungan ruang waktu seperti Chang'e terbang ke bulan. Tan Yun, ayo masuk juga, ucap dari Shen Subing memandang Tan Yun ke samping sambil tersenyum kecil. Tidak ketua, Tan Yun memikirkan kompetisi 10 divisi setahun kemudian, dan dengan hormat berkata, Ketua, murid ini telah memperoleh senjata ajaib ruang waktu biji sesawi untuk kultivasi, dan murid ini tidak akan memasuki gulungan untuk berlatih. Dan bisakah Anda membiarkan Daniu masuk latihan, ucap dari Tan Yun. Shen Subing tersenyum manis, ya. Terima kasih, Ketua. Tan Yun membungkuk dan berkata, murid sekarang kembali ke lembah abadi nomor 1 untuk mundur dan berlatih, dan membiarkan Daniu datang, ucap dari Tan Yun. Baiklah, ayo pergi, kuharap wilayahmu akan membaik secepat mungkin, ucap dari Shen Subing tampak penuh harapan. Yah, kamu juga. Ketika Tan Yun hendak pergi, dia tiba-tiba berkata, Kepala, murid ini belum memasuki gulungan ruang waktu untuk berkultivasi, tolong jangan beritahu Mengyi dan Xiao, ucap dari Tan Yun. Oke, Shen Subing setuju. Setelah itu, Tan Yun, yang mengenakan jubah putih, berubah menjadi sinar putih dan melesat ke langit. Setelah Tan Yun pergi, Shen Subing yang cerdas tiba-tiba dipenuhi dengan kecemasan, mungkinkah dia berencana untuk meninggalkan divisi berjasa dalam setahun dan berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi, agar tidak khawatir Mengyi dan Xiao, dia tidak membiarkan aku memberitahunya. Tidak, ini terlalu berbahaya baginya untuk melakukan ini, jika dia berpartisipasi, saya harus menghentikannya, ucap dari Shen Subing di dalam hatinya. Setelah Tan Yun kembali ke lembah abadi nomor 1, dia menemukan seekor sapi besar yang sedang membudidayakan ramuan di gunung belakang. Ketika Daniu mengetahui bahwa dia bisa mundur dan berlatih, dia sangat bersemangat. Dan 9 murid lain yang mengolah kebun obat penuh dengan kecemburuan di wajah mereka. Tan Yun memberi tahu ke 9 orang itu bahwa ketika mereka diizinkan masuk ke tempat latihan nanti, ke-9 orang itu menari dengan girang. Kemudian, Tan Yun kembali ke aula di lembah peri, dan dengan lambaian tangannya, pintu gerbang aula bergemuruh tertutup. Tan Yun mengorbankan menara suci yang indah dari cincin penyimpanannya, dan menara suci itu berubah menjadi 30 kaki dan terbang ke aula. Dengan promosiku ke alam jiwa suci, lantai 3 dan 4 menara suci sekarang dapat dibuka. Dibutuhkan 100.000 batu roh kelas atas untuk membuka lantai 3 selama 1 hari, yang setara dengan 2 bulan untuk dunia luar. Lantai 4 dibuka suatu hari,
dibutuhkan 300.000 batu roh kelas atas, yang setara dengan 3 bulan di luar. 1 tahun kultivasi di lantai 4 setara dengan 9 bulan di dunia luar untuk waktu yang lama, itu lebih dari cukup untuk dipromosikan ke tingkat ketiga dari alam jiwa suci, dan saya khawatir saya tidak dapat menyentuhnya dan pergi ke penghalang 4 lapis dari alam jiwa suci, ucap dari Tan Yun. Dengan pikiran yang teguh, Tan Yun menambahkan 109,5 juta batu spiritual kelas atas yang dibutuhkan untuk membuka 109,5 juta batu spiritual di menara suci lantai 4. Tan Yun melepaskan kera iblis pembunuh surga dan singa naga emas dalam tas binatang roh lagi, dan kemudian menambahkan batu roh berkualitas tinggi yang cukup ke lantai 2 dan 3 menara suci ke formasi roh. Dia memberi tahu kera iblis pembunuh surga untuk berlatih di menara suci lantai 3. Biarkan singa naga emas berlatih di menara suci lantai 2. Dan memberi tahu kedua binatang itu, jika Anda ingin melewati malapetaka, Anda akan meninggalkan menara suci dan menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun duduk bersila di menara suci, dengan panik melahap energi spiritual yang kaya yang mengalir keluar dari formasi transformasi roh. Seperti yang kita semua tahu, ketika seorang kultivator di alam kesempurnaan agung dari alam jiwa berhasil melampaui bencana dan memasuki lapisan pertama alam jiwa suci, roh-roh pertama di kolam akan menjadi roh suci. Asal-usul jiwa suci adalah bahwa bola berasal dari pikiran jiwa ilahi. Lingkupnya adalah jiwa suci. Jiwa suci juga dibagi menjadi 13 atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, binatang, kuno, waktu, ruang, cahaya, dan kematian. Untuk kultivator di tingkat pertama jiwa suci, jiwa dalam tubuh akan berkembang menjadi jiwa suci. Ketika kultivator mencapai tingkat jiwa suci pertama akan menghilang dan urat jiwa akan diturunkan. Oleh karena itu, di atas alam jiwa suci disebut alam vena jiwa. Waktu berlalu seperti sebuah panah. 30 tahun setelah waktu di menara, Tan Yun menyentuh penghalang ganda dari alam jiwa suci, kemudian dia melahap energi spiritual lebih dan lebih besar dan berlari ke alam. Saat energi spiritual agung mengalir ke dalam kolam pikiran Tan Yun, itu segera berubah menjadi tetesan cairan spiritual keemasan pucat. 4 bulan kemudian, ketika cairan spiritual emas menenggelamkan jiwa suci Tan Yun, ketika 9 jiwa digunakan, tiba-tiba, semua cairan spiritual mengalir deras ke tubuh dewa kedua. Segera, jiwa surgawi Hongmeng kedua naik ke udara, masuk ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual, dan muncul di dunia luas Hongmeng. Kondensasi jiwa suci, ucap dari Tan Yun. Tan Yun yang sedang duduk bersila, dalam satu pikiran, jiwa ilahi Hongmeng melayang di dunia Hongmeng, menukik ke bawah dan menyelam ke dalam cairan ilahi Hongmeng yang seperti lautan. Segera, permukaan Hongmeng Divine Liquid yang seperti lautan muncul gelombang besar, dan untaian Hongmeng Divine Liquid, di sepanjang pori-pori dan 7 lubang di permukaan jiwa, mengalir ke kedalaman surga, pikiran tempat jiwa ilahi Hongmeng. 1 jam kemudian, bola cair dengan diameter 100 kaki terbentuk di belakang pikiran Hongmeng Divine Soul. Dengan pembentukan bola cair, jiwa ilahi Hongmeng berhenti melahap cairan ilahi Hongmeng, dan duduk tak bergerak di cairan ilahi Hongmeng yang seperti lautan. Kemudian, bola cair dalam pikiran jiwa ilahi mulai memadat perlahan. 3 tahun kemudian di menara, bola cair di benak jiwa ilahi Hongmeng menghilang dan berubah menjadi bola Hongmeng padat. Dong, dong, dong. Di dalam bola Hongmeng, ada ledakan suara yang membosankan, seolah-olah ada kehidupan yang mengintai di dalamnya. Lingkup Hongmeng adalah jiwa suci Hongmeng. Dengan selesainya jiwa suci Hongmeng, Tan Yun benar-benar memasuki tingkat kedua dari alam jiwa suci. Jiwa suci telah kembali, ucap dari Tan Yun. Pikir Tan Yun, dan segera jiwa suci kedua Hongmeng terangkat dari cairan ilahi Hongmeng yang seperti lautan, terbang keluar dari hati Hongmeng, dan duduk bersila di kolam Tan Yun. Pada saat ini, ada 2 jiwa suci Hongmeng dan 8 jiwa Hongmeng di kolam Tan Yun. Selanjutnya, Tan Yun tidak segera mengolah tubuh hegemoni Hongmeng dan menyingkat garis keturunan Hongmeng kedua, tetapi memilih untuk mundur dan berlatih.
Waktu berlalu, dan 35 tahun telah berlalu di menara. Tiba-tiba, Tan Yun yang duduk seperti batu, membuka matanya, memancarkan aura tirani rangkap tiga alam jiwa suci, menyebabkan kekosongan besar di menara ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Tampaknya Tan Yun telah melalui periode waktu yang lama, 68 tahun dan dari tingkat pertama alam jiwa suci ke tingkat ketiga. Sudah waktunya untuk memadatkan darah Hongmeng kedua dan ketiga, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memejamkan mata, masuk ke dalam meditasi, dan datang ke dunia Hongmeng melalui jantung Hongmeng di kolam roh. Garis keturunan Hongmeng, membeku, ucap dari Tan Yun. Dalam sekejap, 100 cairan surgawi Hongmeng seperti naga mengalir keluar dari cairan surgawi Hongmeng yang luas, mengalir ke alis Tan Yun, mengalir ke lehernya sebagai berikut, mengalir ke jantung terus-menerus. Segera, 50 helai esensi primordial di hati dengan cepat bergabung dan secara bertahap berubah menjadi darah merah sambil menyusut. Setelah 10 napas, itu seperti dua naga darah cair dengan panjang 100 meter, tertanam di hati, dan napas suci Hongmeng melonjak keluar dari dua pembuluh darah. Garis keturunan Hongmeng, fusi, ucap dari Tan Yun. Dua garis keturunan Hongmeng berenang di dinding visceral jantung dan menyatu dengan jantung. Aliran darah Hongmeng menyembur keluar dari jantung dan menyebar di tubuh Tan Yun, membuat darah Hongmeng asli di dalam tubuh semakin penuh dengan kekuatan kekerasan. Setelah itu, darah primordial di tubuhnya mulai menyusup dengan kecepatan lambat, memperkuat organ internal, meridian luar biasa dan 8 meridian, dan bahkan semua organ tubuh. Selama berada di menara, Tan Yun memperhatikan melalui kesadaran spiritualnya. Setahun kemudian bawah langit melonjak di langit di atas Xianghu. Guntur dan kilat saling terkait, dan kemudian, singa Dewa Naga Emas tingkat keempat terbang keluar dari gerbang menara lantai 2, berubah menjadi kilat emas, dan terbang menuju pegunungan tak berpenghuni yang luas. Jelas, singa naga emas akan melewati kesengsaraan. Pada saat yang sama, Tan Yun menemukan melalui pengetahuan spiritualnya bahwa kera iblis pembantai surga di lantai 3 menara suci telah maju dari tahap pertumbuhan tingkat kelima ke tahap dewasa tingkat kelima, dan masih dalam retret. Hanya cara kera iblis pembantai surga mundur, yang membuat Tan Yun sedikit iri. Saya melihat kera iblis pembantai surga berbaring di bagian dalam menara dan tidur nyenyak, auranya muntah, dan air liur mengalir dari gigi dan bibirnya, seolah-olah dia telah memimpikannya mimpi yang tak terlukiskan. Waktu di menara, 2 bulan setelah itu, singa Dewa Naga Emas mengeluarkan nafas bayi tingkat 5, dan terbang ke menara suci lantai 2 lagi, dan kemudian kultivasi lagi. 6 tahun kemudian, Tan Yun merasa bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan besar, dan dia bersemangat. Dia membuka matanya dan berkata, hahaha. Saya akhirnya memasuki tahap tubuh hegemoni tingkat kelima, ucap Desti Tan Yun. Dengan kemajuan tubuh Tan Yu, kekerasan tubuh kedagingannya mendekati senjata agung tingkat menengah, dan dia dapat dengan mudah merobeknya dengan tangan kosong menghancurkan alat yang terhormat. Dia menjepit jarinya dan menghitung bahwa dia telah menghabiskan 75,5 tahun di menara suci, waktu di luar baru saja berlalu 306 hari, dan masih ada 59 hari tersisa sampai hari ketika murid inti dari 10 divisi dibandingkan. Boom! Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ketika pintu menara lantai 2 perlahan terbuka, dia terbang keluar dari menara suci Linglong, membuka pintu kuil lagi, berjalan keluar dari aula sambil tersenyum, dan berhenti di lembah peri. Rambut Tan Yun berkibar, jubah putih berburu, kesadaran spiritualnya seperti seberkas cahaya tak terlihat, membubung ke langit. 10.000 mil, 30.000 mil, dan segera setelah menembus 70.000 mil sebelumnya, itu masih menyebar ke langit, dan akhirnya berhenti di 100.000 mil. Jari-jarinya adalah 100.000 mil jauhnya, yang berarti bahwa Tan Yun dapat mencakup radius 100.000 mil, dan jiwanya sekuat tingkat ke-9 dari alam jiwa suci. Jika diketahui bahwa Tan Yun yang berada di tingkat ketiga jiwa suci, memiliki sama seperti jiwa tingkat ke-9, dia akan terkejut. Oke, sangat bagus, Tan Yun tersenyum puas, nadanya penuh dominasi, 10 divisi kompetisi hebat,
aku pasti akan membiarkan semua orang yang ingin membunuhku mati. Aku ingin mengambil pedang Hongmeng Excalibur ke sakuku. Tuan Muda Sekte Huang Fusengzong, saya Tan Yun, telah menetap. Begitu saya menduduki kursi Tuan Sekte, saya akan membuat Huang Fusengzong terkenal dan menghukum daratan, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tahu itu di masa depan, jika dia mau untuk naik ke alam abadi untuk membalas dendam, dia akan membutuhkan kekuatannya sendiri. Dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk menjadi Tuan Muda Sekte dalam waktu 1 tahun. Pada saat yang sama, Tan Yun juga perlu memimpin Huang Fusengzong untuk menghancurkan Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi, dan secara pribadi membunuh Duan Changtian yang membongkar dirinya dan Yukin. Biarkan dalang Duan Changtian di belakang layar tidak mati. Tan Yun melangkah ke aula utama, menyapu ke lantai 2 menara suci Linglong, dan berpacu dengan waktu untuk berlatih. 59 hari kemudian, hari mulai senja. Dojo yang berjasa. Suara mendesing, Tuoba Yingying, yang mengenakan gaun putih dan memancarkan aura tingkat 8 dari alam jiwa suci, menyapu gulungan waktu dan ruang dari senjata yang lebih rendah dan terbang lurus menuju pintu keluar dari alam suci berjasa puluhan ribu mil jauhnya. Dia pernah mendengar di mulut Tan Yun bahwa mengetahui bahwa Patriark dan Tuan Huang Fusengzong pergi ke Tanah Abadi untuk menemukan harta karun di jurang pemakaman dewa lebih dari 80.000 tahun yang lalu, dan mendapatkan pedang Hongmeng. Dia menduga bahwa Tan Yun akan tidak menyerah kesempatan untuk mengambil kembali pedang Hongmeng dan akan berpartisipasi dalam kompetisi murid inti dari 10 divisi gerbang suci. Menurutnya, karena Tan Yun tidak membiarkan dirinya berkencan dengan Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao setahun kemudian ketika dia mundur setahun yang lalu, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tan Yun takut pada Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao. Pada saat ini, dia ingin menunggu Tan Yun di pintu keluar alam rahasia berjasa. Tuoba Yingying baru saja terbang dari dojo berjasa dan kemudian kedua cahaya terbang keluar dari gulungan waktu dan berubah menjadi Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao. Kamu juga menebak bahwa Tan Yun tidak akan menyerah pada kompetisi 10 divisi, ucap dari Mu Mengyi memandang Zhong Wuxiao dan tersenyum. Kakakmu, apakah kamu juga menebaknya? Zhong Wuxiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, kakak, kita semua tahu pikiran Tan Yun. Dia tidak memberi tahu kita karena dia takut kita akan melihatnya berkelahi dengan musuh dan khawatir, ucap dari Xiao. Iya. Mu Mengyi sedikit mengangguk, pura-pura marah, pergi, mari kita tunggu dia di pintu keluar alam rahasia berjasa. Jika dia benar-benar tidak memberi tahu kita pergi ke berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi, kita jaga dia lagi, ucap dari Mu Mengyi. Oke, saudara perempuan saya mendengarkan saudara perempuan saya, Zhong Wuxiao menjawab, dan berkata, selamat kepada saudarimu karena dipromosikan ke tingkat ke-6 jiwa suci, ucap dari Xiao. Kakak juga mengucapkan selamat kepada adikku karena telah memasuki tingkat ke-6 jiwa suci, ucap dari Mu Mengyi. Pada saat ini, Shen Subing yang berdiri di lautan awan, telah memasuki tingkat pertama alam fena jiwa, dia melihat ke belakang Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, bibir merahnya terbuka sedikit, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya ada jauh lebih banyak daripada aku yang mengenalnya, ucap dari Shen Subing sambil menarik napas dalam-dalam dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan. Terbang menuju lembah abadi nomor 1 yang berjarak puluhan ribu mil jauhnya. Di aula utama lembah abadi nomor 1, Tan Yun melangkah keluar dari menara suci lantai 2, dan menara pun diperkecil, meskipun bagian luar menara tampaknya telah menyusut berkali-kali, ruang interiornya tidak menjadi lebih kecil. Tan Yun meletakkan menara suci Linglong dalam botol giok yang didekorasi di aula utama. Tan Yun baru saja mendorong pintu aula dan hendak melangkah keluar, tubuhnya membeku. Dia melihat Shen Subing yang mengenakan gaun emas panjang, berdiri di luar aula dan menatapnya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.